Jadi manusia ini ada sifat baiknya, ada sifat yang jeleknya. Ya, munafidin yang menantang itu. Untuk ibadah itu dia halangi, munafidin. Keluarlah dari situ. Kalau sudah keluar dari situ, supaya apa? Litakuna mujiban li apa ni dida'illah. Qala al-muallif ijtihaduka fima dhumina laka ay takaffalallahu laka bihi wa ar-rizqu tafaddulan minhu wa ihsanan. Qala ta'ala wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum ila ghairi dzalika minal ayati wa taksiruka fima tuliba minka wa huwa al-amalul ladzi tatawassalu bihi adatan ila maulaka min adhkarin wa salawatin wa auradin wa ghairi dzalik min anwa'id ta'ati. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun al-ayata. Fal matlubu minal muridi as-sa'yu fi qutil arwahi wa huwa dzikrul maula wa fi'lu ma yuqarribu ilaihi la qutul asbahi li'annahu qa'imun bihi ghairuhu wa huwa maulahu. Dalilun alantimasi ay ummil basyirati minka wa ya ainun fil qalbi tudrikul umural ma'nawiyata kama annal basara yudrikul umural makhsusata wa fi ta'birihi bil ijtihadi isyaratun ila anna talabar rizqi min ghairi ijtihadin lasabihi lil murid wala yat'alan timasi basiratihi. Tsumma qala Ar-Rahmanir-Rahim ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsika fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ini hikmah yang ke-5. Ijtihaduka fima dhumina laka, usahamu yang sungguh-sungguh fima dhumina laka terhadap apa yang dijamin bagimu, wa taqsiruka dan kelalaianmu fima tuliba minka daripada suatu yang diminta daripada kamu. Dalilun itu dalil menunjukkan alantimasil basirati minka atas intimas itu hilangnya al-basirah pandangan hati daripada kamu. Ijtihaduka usaha sungguh-sungguh fima dhumina laka terhadap apa yang dijamin. Itu yang dijamin itu apa? Itu yang dijamin itu katanya adalah rizki, ya, rizkinya itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijtihaduka fima, kalau Syekh Nawawi menyebutnya ijtihaduka fima taminahu Allahu laka minar rizki. Kita sungguh-sungguh terhadap sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Ya, rizki kita itu jamin. Di saat tadi ada wama min dabbatin fil ardi
illa 'alallahi rizquha. Jadi semua ini ada rezekinya dari Allah, terjamin. Wa taqsiruka fima tuliba minka, yang kelalaian kamu terhadap apa yang diminta. Apa itu yang diminta itu? Minal a'mal, nah ibadah. Ibadah itu di dalilnya itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu anunya. Tapi lalai yang dijamin oleh Allah sungguh-sungguh, tapi yang diminta oleh Allah lalai. Itu menunjukkan basirahnya. Basirah itu mata hatinya. Ya, jadi kalau Syekh Nawawi nyebutnya itu ainul qalbi. Intimasul basirah itu umyi ainil qalbi, buta mata hatinya. Jadi intimasul basirah itu mata hatinya buta. Orang yang sungguh-sungguh mencari sesuatu yang dijamin oleh Allah, kemudian dia sungguh-sungguh tapi lalai terhadap masalah ibadah, itu mata hatinya mati. Itu maksudnya Imam Ibnu Athaillah itu begitu. Nah, pertanyaannya, ini ada pertanyaan, apakah kalau kita sungguh-sungguh di rezeki, mencari rezeki, tapi tidak lalai, bagaimana? Nah, ini kan pertanyaan. Sungguh-sungguh cari rezeki, tapi tidak lalai urusan ibadah. Nah, ini lalu Syekh Nawawi menjelaskan begitu. Al-ijtihadul madhmum, ya, ijtihad yang telah itu yang sungguh-sungguh mencari rezeki yang madhmum, wa huwa ma yuaddi ila taqsir fil amal. Ijtihad yang membawa yuaddi ila taqsir, pada lalai dalam melakukan amal ibadah. Yang dicela itu adalah sungguh-sungguh di urusan dunia tapi lalai di urusan itu yang disebut di sini. Ya. Kalau tidak bagaimana? Ammal ladzi la yuaddi ila naqsin fil amwali fa ghairu madmumin. Adapun yang menyebabkan tidak mendatangkan ila naqsin pada kekurangan fil amal dalam amal ibadah fa ghairu madmumin, maka tidak dicela. Dia tetap ijtihad cari rezeki, rajin, ya, tapi urusan ibadahnya, kewajiban agamanya tidak kurang sedikit pun. Itu ghairu madhmum. Jadi yang dimaksud oleh Imam Ibnu Athaillah menurut pandangannya Syekh Nawawi itu kalau dia itu sungguh-sungguh cari rezeki tapi ibadahnya ketinggalan, kewajiban agamanya tidak, sholatnya ngaco, ngaji nggak pernah ikut, lah itu madhmum namanya. Tapi kalau dia sungguh-sungguh cari rezeki, kemudian dia ibadah, ngaji jalan terus, nah itu tidak jelas. Itu kalau menurut Syekh Nawawi itu ya. Amal ijtihad fi talabir rizki. Adapun ijtihad di dalam mencari rezeki, ya, ma'al qiyami bi huquqillahi ta'ala, beserta dengan menegakkan hak-hak Allah Ta'ala, ya, min ghairi taqsirin, tanpa taksir, taksiruka itu tadi, tanpa lalai terhadap ajaran agama, falaysa dalilan ala umyi ainil qalbi, maka itu bukan dalil atas mata
matinya mata hati. Jadi nggak termasuk kalau dia cari rezeki, tapi hak-hak Allah dikerjakan tanpa taksir, tanpa lalai sedikit pun, semuanya dikerjakan dengan baik. Itu bukan termasuk tadi yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah. Bahkan Syekh Nawawi mengatakan bal huwal jihadul akbar, bahkan itu jihad besar. Waduh, jihad malah jadi balik, itu terbalik, jihad. Memang jihad. Bagaimana dia cari rezeki jalan, ibadahnya rajin, tahajudnya jalan, ngajinya jalan. Nah itu memang jihad itu. Jarang yang bisa begitu itu. Ya kan, jarang yang bisa tuh. Kalau bisa, masya Allah sudah. Itu. Nah itu. Ada dalam hadis. Nah, ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ajmilu, baikkanlah fit talab, dalam mencari rezeki. Jadi takwa kepada Allah, cari rezekinya dengan jalan yang baik. Yang jalan yang halal, sesuai dengan syariah, cari rezekinya juga masyru'ah. Nah itu yang dimaksud di sini itu. Bahkan ada hadis yang mengatakan faman bata kallat min talabil ilmi min talabil halal bata maghfuran lahu. Siapa orang yang tidur bata kalan karena dia lelah, capek, ya min talabi min talabil halal, dari mencari yang halal. Mencari halal dia sampai capek, lelah, malamnya tidur, kelelahan. Dalam keadaan tidur itu bata maghfuran lahu, maka dia tidur dalam keadaan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi orang cari rezeki halal, tidurnya saja sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah ada dua hadis katanya, ayyuma rajulin jalaba syai'an ila madinatin min madainil muslimina sabiran muhtasiban faba'ahu bi syi'ri yaumihi kana 'inda Allahi minasy syuhada. Mana-mana seseorang jalaba syai'an, mengambil sesuatu ila madinatin, ke suatu kota min madainil muslimin, dari kota-kota Islam, jadi memindahkan barang dari satu kota ke kota yang lain, ya, dia mengambil barang sabiran muhtasiban, dengan sabar dan mencari pahala pada Allah, ya. Katanya faba'ahu bi syi'ri yaumi, dia jual dengan harga hari itu, harga normal, bukan harga ditimbun dulu bayar mahal, itu lain, bukan bi syi'ri yaumi namanya itu namanya ittikhar, penimbunan supaya nanti mahal. Enggak, dia harga normal saja. Jadi yang penting dijual harga dengan harga yang normal. Kana 'indallahi, dia di sisi Allah, adalah dia di sisi Allah minasyuhada, termasuk dalam golongan syuhada, orang mati syahid. Itu cari rezeki halal, indah, dengan niat muhtasiban, jadi pahalanya masya Allah tuh. Nah, jadi itu saya kira ya, itu penting kita memahami apa yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah. Kalau cuma sepintas, seakan-akan kita tidak boleh cari rezeki. Dia katanya itu mata hatinya hilang kalau kita bersungguh-sungguh mencari rezeki. Padahal masih ada kalimatnya wa taqsiru. Nah, jadi dua ini, jadi kalau dua-duanya itu yang mazmum, katanya itu yang tidak betul, ya.
Tapi kalau tidak, itu kata Syekh Nawawi tidak. Nah ini. Jadi talab rezeki itu seperti itu. Nah yang menarik lagi, kalau Syekh Nawawi ini mengatakan, wartibatur rizqi bisabab innama huwa tasyri'un. Ya, keterkaitan rezeki dengan sebab itu syariah. Ya, dulu saya kira sudah pernah kita anukan ya, bahwasanya kita memang harus menerima takdir Allah, qada dan qadarnya Allah. Tapi kita oleh Allah diwajibkan untuk mencari rezeki. Ya, wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Berarti jujur mencari rezeki. Ya. Supaya kita idza qudiyatus salatu fantashiru fil ardi wabtaghu, perintah. Nah, jadi ada keterkaitan itu, tapi bukan itu yang menentukan, bukan usaha kita. Apa yang kita dapat itu adalah di bawah takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Adapun asbab itu kita menjalankan perintah Allah. Tapi memang ada irtibat, katanya Syekh Nawawi ada. Tasyri itu dan syariahnya begitu. Ya. Li'anna Allah amara bi'imarati hadhihi dar, karena Allah memerintahkan dengan memakmurkan negeri ini, negeri dunia ini, ya, yaitu ubudiyatan, sebagai ubudiyah, pengabdian. Jadi imaratul ardi itu kita menghidupkan bumi ini, itu ubudiyah, ya. Karena apa? Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia yang menjadikan kamu dari bumi dan meminta kamu memakmurkan bumi. Ista'marakum ay kallafakum bi'imaratiha, memberikan taklif, tanggung jawab untuk memakmurkan. Jadi dia ubudiyatan wa ibadatan wa adatan. Jadi imaratul ardi ini di perintah kita itu nilainya dia ubudiyatan, ibadatan, wa adatan. Ubudiyah itu pengabdian. Pengabdian itu sesuatu yang adanya di hati, di dalam jiwa. Pengabdian, mengabdi. Kalau ibadatan itu sifatnya fisik. Ya, pekerjaan kita sholat itu ibadah. Ya, cari rezeki itu ibadah. Itu ibadah. Tapi mengerjakannya di dalam hati kita, sholat itu ubudiyah. Oleh karena itu kalau sholat cuma ibadatan saja, itu enggak masuk. Tapi harus ubudiyah. Makanya itu kalau kita berdoa itu harus dua-dua. Ya. Allahumma a'inni ala dzikrika haqqa dzikrik wa syukrika haqqa syukrik wa a'inni ala ibadatika haqqa ibadatik wa husna ibadatik wa sidqa ibadatik. Ibadahnya benar, baik, benar-benar haqqa ibadatik, husna ibadatik, sidqa ibadatik. Nah, harus ada tambah lagi. Wa a'inni ala sidqil ubudiyah. Pengabdiannya. Pengabdian itu artinya. Ya. Ubudiyatan wa kamalil ubudiyah wa khalisil ubudiyah. Pengabdian yang tulus. Khalisil ubudiyah itu yaitu yang la yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Tidak disebutkan dengan yang lain-lain, untuk yang lain, untuk benar-benar kepada Allah la yusyrik. Itulah yang disebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ubudiyahnya namanya itu.
khalisil ubudiyah. Maka itu kita di dalam memakmurkan bumi juga begitu. Cari rezeki, dia nilainya bisa ibadatan wa ubudiyatan wa adatan. Adatan itu artinya kebiasaannya begitu. Rezeki itu datangnya kalau kita mencari. Kalau nggak mencari rezeki nggak datang, ya kan? Itu namanya adatan, ya kan? Siapa yang dapat rezeki? Orang yang dagang. Itu adatan. Tidak mesti. Kalau adatan itu tidak harus begitu. Kebiasaannya orang cari rezeki itu, yang dapat rezeki itu orang yang mencari rezeki, yang berusaha. Itu adatan. Jadi itulah Syekh Nawawi mengatakan kita memang mencari rezeki itu irtibat antara rezeki dengan sebab itu ada nilainya ubudiyatan, pengabdian, ibadatan, ibadah, wa adatan dan kebiasaan. Nah, kalau adatan, kalau nggak biasa ada juga ada orang yang dapat rezeki tanpa usaha, tanpa sebab, namanya tanpa sebab, tapi itu nggak biasa. Kalau begitu saya cari yang tidak biasa saja. Ente bukan orang yang enggak, ente bukan kelas orang yang nggak biasa. Kalau ente yang nggak cari yang nggak biasa, nggak dapet itu. Makanya itu harus ibudiyatan wa ibadatan wa adatan. Nah, itu anunya itu. Jadi ada yang tapi ada yang katanya mencari rezeki itu ba'da talab. Adatan itu kan sudah kita mencari rezeki baru dapat, itu adatan. Fala yasilul abdu ilaiha illa ba'dahu. Suatu ya. Itu harus ba'da talab. Ya. Fattalabu minal qadar. Talab itu termasuk qadar. Qadar dan qadar Allah itu termasuk mencarinya itu qadar. Dapatnya qadar juga. Jadi min qadarin ila qadarin. Gitu. Itu yang katanya itu adatan biasanya begitu. Tapi yang memberi yang membagi, walaupun kita sama-sama mencari, dapatnya nggak sama. Karena yang memberi rezeki itu bukan kepala pasar. Kalau kepala pasar atau wali kota mungkin disamain aja kan. Tapi yang memberi rezeki siapa? Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi penghidupan mereka di dalam kehidupan dunia. Ya, faddala ba'dahum ala ba'din, dan dilebihkan sebagian kepada yang lain dilebihkan. Lihat takhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, supaya satu sama lain saling menggunakan. Kalau semua kaya semua, repot. Siapa yang mau gali? Ya, yang bikinin kolam gak ada yang mau. Iya kan? Semua mau bayar, tapi gak ada orangnya. Kaya semua. Tuh. Jadi ada gunanya. Itu. Itu anunya itu. Jadi tidak sama itu. Nah,
Tapi apa ada yang nggak sebab? Ada. Contohnya apa ya? Jadi kalau adatnya, kalau tidak ada sebab, ada rezeki yang tiba. Kalau tidak ada sebab, tidak ada rezeki. Ya, itu. Tapi ada juga yang nggak pakai sebab. Contohnya misalnya anak kecil, ya kan? Sekarang kita misalnya tiap hari makan berapa kali? Iya, untuk makan aja. Iya. Anak kecil usaha nggak itu? Enggak, tiap hari makan aja. Itu orang gila. Makan aja. Jadi ada rezeki yang Allah kasih gitu. Nah. Dan berapa banyak kita dapat rezeki, kadang-kadang kita nggak ngira. Min haitsulah yahtasib atau min haitsulah yuhtasab. Itu ada rezeki itu. Dan kadang-kadang kita yang kita kerjain ini dapat rezekinya dari sebelah sini. Ada. Iya kan? Itu rezeki itu seperti itu. Itu namanya itu. Sebaliknya, banyak usaha orang kaya, usahanya jatuh juga. Ya kan? Usaha, tapi bukan tambah naik, tambah turun. Jadi banyak udah orang yang tadinya miskin, tahu-tahu dia jadi kaya, usahanya berhasil. Istilahnya itu usaha pegang apa aja jadi, jadi kaya. Nah, artinya bukan semata-mata usaha kan? Kalau usaha pasti yang kaya itu akan tambah kaya kan? Nggak ada orang jatuh. Nah, tapi semua yang usaha pasti dapat, tapi nggak dapat. Nah, itu artinya ada lagi yang menentukan. Nah, makanya disebut adatan. Jadi sebab itu adatan. Ini yang saya kira yang kita penting itu. Kemudian bahwa yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting kita berusaha dengan baik. Nah, Syekh Nawawi mengatakan wa tawakkul ma'as sabab la munafata bainahuma. Tawakal dengan sebab itu tidak saling bahasa sekarangnya tidak saling meniadakan. Bahasa sekarang namanya munafata, menegasikan. Kalau ada tawakal tidak ada sebab. Ada sebab tidak ada tawakal, tidak. La munafata, tidak saling meniadakan. Kalau ada sebab, nggak ada tawakal. Nah, kita tawakal saja, nggak usah sebab. Nggak begitu. Ya, tawakal dan sebab itu tidak saling bertentangan. Orang tawakal tidak berarti tidak melakukan sebab. Kenapa? Lianna tawakkul mahallu al-qalb. Tawakal itu adanya di hati. Tawakal itu di sini. Wasabab mahallu al-jawarih. Adapun sebab itu di dalam anggota tubuh, tangan, kaki. Ya. Itu namanya sebab. Membuat ini, membuat itu, mengerjakan ini, mengerjakan itu. Itu kerjaannya kerjaan jawarih namanya itu. Ya. Tapi kalau tawakal adanya di sini. Jadi tidak berarti kalau kerjanya, tangannya bekerja ini, melakukan sesuatu, kemudian dianggap tidak tawakal, tidak. Tawakal itu. Ya. Namanya itu tawakal itu adalah amrun qalbiyun, urusan hati. Ya. Itu yang dimaksud itu. Ya. Saya kira itulah beberapa penjelasan yang terkait dengan ini. Ada hal yang penting. Jadi ada lagi hadis yang mengatakan, ini hadisnya agak panjang, itu
Ada dua riwayat dari Imam At-Tabarani. Suatu ketika Rasulullah sallallahu kharaja wa ma'ahu jam'un min as-sahabah. Rasulullah keluar bersama dengan para sahabat. Di situ mereka melihat seorang laki-laki pagi-pagi tatbakara ilal amal. Pagi-pagi sudah kerja. Rajin dia kerja. Wara'au min jaladihi wa nasyatihi ma'ajabahu. Mereka bagaimana melihat ketungguannya, kegesitannya lah, itu sampai para sahabat kagum lah. Nah, melihatnya itu. Tapi kagumnya bukan kagum dalam arti memuji. Artinya dia orang rajin banget gitu dari rezeki itu. Bahkan mengatakan faqala ahaduhum waiha hadza. Celaka ini orang ini. Kok sungguh banget cari rezekinya. Laukana fi sabilillah. Andai kata ini di jalan Allah, katanya bukan untuk usaha, dagang, tentu itu akan lebih baik. Ini untuk kerja, pagi-pagi sudah subuh dah, jalan dia minta rezeki, udah kerja sana sini. Wah, ini celaka ini orang ini. Wah, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan enggak begitu, ya. In kana kharaja yas'a ala waladin lahu sigharan fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar dari rumahnya berusaha ala waladin lahu sigharan untuk anaknya yang masih kecil, dia cari rezeki untuk memberi makan anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, dia itu sudah di jalan Allah. Jalan Allah itu bukan perang saja, bukan saja, bukan kerja, itu juga fi sabilillah. Kemudian kata Rasulullah, wa in kana kharaja ala abawaini syaikhaini, dan kalau dia keluar untuk memberi makan orang tuanya yang sudah tua, ibu bapaknya, dari uang, dari rezeki, bahwa fi sabilillah, dia juga jalan di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi liya'uffaha bahwa fi sabilillah, kalau dia keluar mencari rezeki untuk dirinya supaya dia terjaga, tidak meminta-minta kepada orang, ya, supaya dia bisa tidak merepotkan orang, jadi dia menjadi iffah namanya, itu pun bahwa fi sabilillah, dia di jalan Allah. Wa in kana sa'ala ahlihi, dan kalau dia berusaha untuk mencari rezeki untuk keluarganya semua, bahwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a tafakhuran atau takatsuran, apabila dia keluar mencari rezeki tafakhuran untuk kebanggaan, wa takatsuran untuk memperbanyak numpuk harta saja, dan untuk bangga supaya dia dikatakan menjadi orang kaya, lalu niatnya begitu, bahwa fi sabilis syaitan, itu baru di jalan setan. Jadi niatnya harus benar tuh. Niatnya itu kalau ingin gagah-gagahan, tafakhuran itu gagah-gagahan, dan ingin jadi mengatakan orang kaya, pamer lagi, rumahnya dipamerin, mobilnya di medsos, rumahnya, mobilnya, apanya segala itu. Maksudnya apa itu? Untuk tafakhuran, takatsuran. Nah, itu fisabilis syaitan, jalan setan. Hati-hati itu. Itu. Artinya apa? Inna ismal ibadati laisa khasan bis salati. Ibadah itu tidak khusus salat saja. Wasiyami, puasa saja.
wal haji saja, wa huwa ma'rufun wa mahfuzun fi ahkamil Islam wa tawabi'i min nawafilil qira'at wal azkar, dan tidak hanya sekedar apa yang selama ini kita kenal, yaitu min nawafilil qira'at, membaca Al-Quran, dan wal azkar, zikir. Tidak itu saja, bal huwa syamilun likulli sa'yin yubtagha minhu taqarrub ila Allah, maka dia juga mencakup syamil likulli sa'yin, usaha yubtagha minhu taqarrub ila Allah, yang dicari untuk mendekatkan diri pada Allah. Ada untuk yang taqarrub kepada Allah bukan hanya salat, puasa, zakat, dan sanjunah, tapi semua hal yang kita ingin taqarrub ila Allah itu namanya ibadah. Kalau yang salat itu namanya ibadah mahdhah. Tapi ibadah dalam arti semuanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu mencakup semua itu. Termasuk tadi usaha itu. Usaha untuk anaknya, usaha untuk orang tuanya, usaha untuk menjaga keluarganya supaya tidak jadi beban orang lain. Itu termasuk ibadah fisabilillah, di jalan Allah. Itu anunya itu. Maknanya itu. Fa idza tahaqqaqa hadzal qasdu, kalau sudah nyata tujuannya seperti itu, ibadah itu, fa innaka fata anwa'id tijarat was-sina'at wa kulli anwa'il fallaha waz-zira'a wal banna juz'un la yutajazza'u minal ibadah. Jadi maka semua macam kegiatan at-tijarat, perdagangan, wasinaat, dan pertukangan. Jadi ahli pertukangan, sinaat, bikin rumah, bikin segala macam itu. Wa kulli anwa'il fallaha, dan semua macam pertanian, ya, semua. Wasiraat, dan juga ya pertanian, fallaha itu ya tani padi apa, ziraat, penanaman semua. Banda, dan juga bangunan, ya, membangun bangunan apa macam-macam saja, terjadi bangunan. Juz'un la yutajazza'u minal ibadah, bagian yang tidak bisa terpisahkan dari ibadah. Itu bagian ibadah semuanya itu. Niatnya itu yang benar, itu niatnya. Bahkan katanya ini kata beliau ini, ya, bukan kata saya ini. Ini namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kalau ini Syekh Nawawi. Kalau ini Ibnu Ajibah yang mensyarahi kitab ini. Ini beliau mengatakan, bal inna khawda ghimar siyasa wa nuhud bimas'uliyatiha al-mutafawita min jawharil ibadah wa lubbiha. Bahkan semua urusan politik, siasa itu politik, ya. Wanuhud, dan kegiatan kebangkitan apa itu, ya, gerakan organisasi lah, ya, di organisasi itu, ya, dan termasuk juga kalau niatnya baik itu menjadi ibadah. Niatnya apa? Misalnya kegiatan di politik, niatnya mau menegakkan ajaran Allah, mau memperjuangkan ajaran Allah, itu juga ibadah. Tapi kalau cuma cari dudukan, tidak masuk ibadah itu, tidak masuk, ya gitu. Aneh. Jadi semua itu kalau kita itu niatnya berjuang di jalan Allah, apapun bentuknya jadi ibadah. Bahkan min jauharil ibadati wa lubbiha, bahkan dari inti ibadah.
Ya. Cuman politik sekarang kadang-kadang nggak begitu ya. Iya. Tapi semua itu kembali, ya, seperti saya katakan tadi, fal ta'lam annal qasda ila bulughi mardatillah bidzalik la yakunu illa haitsu takunu hadhil a'mal wal ansyidati kulliha masyru'atun mubahah. Tapi semua itu tadi katanya niatnya itu untuk mencari ridha Allah, ya, la yakunu, ya tidak akan bisa terjadi, tidak bisa masuk, ya, kecuali semuanya itu masyru'atun mubahah, sesuai dengan syariah yang dibolehkan. Usahanya itu harus sesuai dengan syariah. Hanya tidak sesuai dengan syariah, itu tidak masuk ibadah. Ya kan? Tuh, yang pertama itu. Tsumma innahu la yakunu aidan illa ba'da tansir ma'al wajibatil asasiyatil ukhra, dan juga tidak terjadi kecuali sesudah dia jalankan semua kewajiban-kewajiban pokoknya, ibadahnya itu tadi, sholatnya, puasanya, semua, ngajinya tetap jalan. Nanti yang lain-lainnya itu usaha itu ikut jadi ibadah. Jadi pertama harus sesuai dengan syariah, dan kedua harus sudah kelar yang pokok-pokoknya, yang pokok yang wajibat itu asasiyahnya, sholatnya, puasanya itu kan. Ini enggak, ibadah, iya tapi sholatnya enggak, puasanya enggak, ngajinya enggak, ibadah dari mana itu? Enggak. Nah itu anunya itu. Itu. Jadi semua itu min sa'iri anwa'il ibadah, dan semuanya ibadah, termasuk allati itamtal arkanul Islam wa dubuluhu wa adabuhu. Jadi semuanya seperti itu. Nah, karena itu bagaimana katanya? Dia dagang, dia kerja, dia kegiatannya politik, dan sida as-saja sia-sia, sa'yan fi sabilillah, katanya usaha di jalan Allah, aulawan min awal ibadah wal qurat, idza kana sahibu hadza sa'i, padahal orang tadi, ya, ghafilan an salawatihi, dia lupa pada salatnya, wa nusukihi, dan ibadahnya, mu'ridan an dirasatil Islam, dan jika dia berpaling dari belajar Islam, gak pernah belajar, gak pernah ngaji, wa ta'allumi aqaidihi wa ahkamihi, dan tidak belajar akidahnya Islam dan hukum-hukumnya Islam. Nah, yang gak jadi ibadah kalau begitu, ya. Kalau ibadah itu kalau dia ininya tetap salatnya, ibadahnya, dia belajar agama Islamnya, tentang hukum Islam, tentang akidahnya, ya, ini enggak sama sekali. Kalau gitu enggak mungkin dia jadi nilainya jadi ibadah. Ini hati-hati ini. Enggak pernah Jumatan, nggak pernah ikut ngaji, nggak pernah. Mana tuh? Ini katanya begitu. Ini kebanyakan sekarang ini seperti itu, yang nggak jadi ibadah kalau begitu. Ya. Yang lain Rasulullah bilang fisabilillah,
Kalau keluar itu fisabilillah, untuk keluarganya fisabilillah. Itu kalau semua ajaran agama dijalankan. Dia belajar hukum Islam, sholat jemaah, sholat Jumat, pengaji untuk mempelajari hukum-hukum Islam, baru itu jadi fisabilillah. Itu makanya Imam Ibnu Athaillah mengatakan ya begitu, ijtihaduka fima tuminalaka, ya, usahamu terhadap apa yang tidak, ya, wataksiruka, dan lalainya kamu fima tuliba, hingga yang diminta pada kamu dalilun ala inrimasil basirati, hingga menunjukkan bahwa mata hatinya buta. Ya ini, karena tadi itu lupa semuanya, nggak pernah dia itu ingat sholatnya, nggak ingat ibadahnya, nggak ingat puasanya, nggak ingat taklimnya, nggak ingat apa-apanya. Itu namanya itu yang disebut tadi oleh Imam Ibnu Athaillah itu. Jadi orang berusaha itu memang tidak dilarang, ya. Nah, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang disebut di dalam Al-Qur'an itu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jadi hartamu itu jangan membuat kamu lalai, lupa an dzikrillah. Makanya ada ayat di sana disebut ada orang-orang, ya, yang memang tidak pernah lupa itu. Itu. Apa ayatnya itu? Fi buyutin, apa namanya? Adinallahu an turfa'a wa yuzkara fi yasmu. Di dalam rumah-rumah yang diizinkan Allah untuk diangkat atau disebutkan nama-nama Allah, yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, dia bertasbih di rumah-rumah itu pada waktu pagi dan sore. Rijalun, ada orang-orang, la tulhihim tijaratun wala bay'un, yang tidak melalaikan mereka itu tijaratun, usahanya, wala bay'un, jual belinya, an zikrillah, dari zikir Allah, wa iqamis salati, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakati, dan memberikan zakat, yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar, mereka takut akan terjadi pada waktu hari yang hati dan itu berbolak-balik, maksudnya hari kiamat. Lihat yawmallahu ahsana ma amilu, supaya Allah memberikan balasan sebaik apa yang mereka amalkan, wa yaziduhum min fadlih, dan menambahkan dari anugerahnya. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah lah yang memberikan rezeki kepada orang yang dikehendaki bighairi hisab, tanpa perhitungan. Kalau Allah mau ngasih, ya kasih aja. Itu kan, makanya saya bilang tadi, sebab itu ada dan, ya, kebiasaan. Urusannya apa namanya, jatahnya berapa, itu urusan Allah. Ya, cuman usahanya kita, pembagian jatahnya itu bukan Pak Lurah yang bagi, Allah bagi. Itu. Jadi sekali lagi yang di sana dikatakan itu la tulhihim, ya, bukan la tulhihim tijaratun, tidak membuat mereka lalai, tulhihim.
Bukanlah yastaghiluna bi tijaratin wala bai'in. Bukan, kalimatnya bukan orang yang tidak sibuk dengan urusan dagang dan urusan jual beli. Enggak apa-apa. Sibuk itu enggak apa-apa. Yang penting jangan tulhihim, jangan membuat lalai. Ya, urusan sibuk enggak ada masalah. Ya, dari pagi sampai malam enggak apa-apa. Cuman waktu sholat dia sholat, waktu zikir pada Allah zikir, waktu ngaji dia ngaji. Nah, itu namanya la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Bukan la yastaghiluna, bukan orang yang tidak sibuk. Yang dipuji oleh Allah bukan orang yang tidak sibuk dengan dagangan, dengan usahanya. Jadi berarti sibuk tidak ada masalah. Tapi jangan tulhihim. Ya, itu yang penting ini. Kita itu. Saya kira itulah beberapa hal yang kita kembali kepada pengajian hari ini. Ya, katanya di sini kalau kita melihat kenapa orang Islam di zaman awal, Jira'ilil awal, sukses. Karena mereka melaksanakan itu semua. Berjuang, berdagang, berusaha, berjuang untuk menjalankan, tetapi dia tetap menjalankannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi intinya apa? Katanya di sini disebut ij'alu wadha'ifakum ad-dunyawiyah dairatan fi falaki wajibatikum ad-diniyah. Jadikanlah pekerjaan duniamu itu di bagian daripada kewajiban agama. Jadi mencari dunianya itu bukan mencari dunia, tapi mencari dunia memenuhi kewajiban agama. Min wajibati diniyah. Ya, kita mencari rezeki perintah Allah. Ya. Tadi ayat-ayatnya sudah saya baca. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Itu jadi wajibat diniyah dikerjakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk agama, taujihat diniyah, irsyadat diniyah, petunjuk agama, arahan-arahan agama itu. Kalau itu yang terjadi, tatahawwalu dunyakum allati kanat tuzghilukum 'anillahi ila dinin yuqarribukum ila Allah azza wa jalla. Kalau sudah begitu, maka tatahawwalu, berpindah, ya, dunyakum allati kanat tuzghilukum, duniamu yang biasanya menyibukkan kamu, anillahi, lupa kepada Allah, karena kita masukkannya dalam daerah wajib keagamaan diniyah, jadi ila dinin, menjadi agama yang mestinya menjauhkan karena kesibukan tadi dunia, jadi berubah menjadi agama. Jadi dunianya itu kita mencarinya menjadi kewajiban agama, ila dinin yuqarribukum ila Allah azza wa jalla, yang mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada yang menjauhkan, tapi ada juga yang mendekatkan. Kalau kita memosisikannya, kita mencari dunia itu sesuai dengan perintah Allah dalam daerah diniyah, dunia kita itu menjadi amal agama namanya. Dan agama. Jadi gampang aja, itu bisa jadi masalahnya itu jadi agama, atau yang menjauhkan kita pada Allah, atau mendekatkan kita pada Allah. Itu tergantung kitanya mau membawanya kepada apa.
Nah itu. Jadi dulu itu katanya kenapa orang-orang dulu sukses? Karena memang menjalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu misalnya disebut undur ila sya'nir rahilil awal min qadati hadhil umma wa biha. Lihat ya, katanya itu orang-orang dulu ya, para pemimpin-pemimpin dunia itu maka dunia itu terbuka oleh mereka, terkuasai oleh mereka. Jadi mereka menjadi pemimpin. Zaman dulu itu menjadi pemimpin, ya itu. Dan juga mereka menjadi orang yang kuat. Bahkan orang-orang kaya menguasai dunia. Itu dulu. Kenapa? Karena ini menjalankannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, itu sesuai dengan firman Allah, la tuhlikanna adh-dhalimin walanuskinannakum al-ardha min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. La nuhlikanna adh-dhalimin. Kita akan saya hancurkan orang zalim. Kalau kita berjuangnya itu Allah yang, bukan kita yang menghancurkan orang zalim, Allah. Lalu nuhlikanna adh-dhalimin. Kata Allah, walanunsinannakum al-ardha min ba'dihim, dan saya tempatkan kalian semua di bumi sesudah mereka hancur. Jadi orang zalim oleh Allah dihancurkan, maka ditempatkanlah orang Islam sesudah menjadi pemimpin. Tapi kata Allah, dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Itu bagi orang yang takut pada kedudukanku dan takut pada ancamanku. Kalau nggak takut sama Allah, nggak dikasih. Karena tidaknya bukan takut pada Allah, takutnya pada manusia. Jadi kenapa sih umat Islam tidak diberi kekuasaan oleh Allah, tidak dihancurkan orang zalim? Wala nunsinannakumul ardha, tidak ditempatkan di bumi menjadi pemimpin, karena tidak memenuhi tadi dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Tidak takut pada Allah, tidak takut pada ancamannya Allah, takutnya pada manusia dan ancaman manusia. Makanya kita nggak naik-naik ya. Jadi kita jadi jadi pengikut saja, walaupun jumlahnya banyak, kalah dulu. Tuh. Karena tidak berjalan di atas tadi, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan sebenarnya dulu umat Islam menang itu bukan karena hebat, tapi karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Namanya imdad. Imdad itu bantuan. Waktu Nabi perang Badar menang bukan karena Nabi hebat, ya. Karena kata Allah, bala in tasbiru wa tattaqu, ketika kamu sabar, ketika kamu takwa, numiddukum, saya beri imdad, saya beri bantuan, bitalasati alafin minal malaikati munzalin, dengan 3.000 malaikat. Nah, 3.000 malaikat 10 aja udah beres, apalagi 3.000. Tuh. Jadi sebenarnya menang itu bukan karena tapi karena Allah ikut campur tangan. Kalau Allah tidak ikut campur tangan, nggak menang. Cuma turunnya imdad itu nanti ada di salah satu hikmahnya di sini, namanya itu wurudul imdad bihasabil isti'dad. Datangnya bantuan sepanjang dia siap. Kitanya siap enggak diberi bantuan. Kalau siap,
diberi. Kalau belum siap, nggak diberi. Kenapa kita nggak diberi bantuan oleh Allah? Dianggap belum siap. Orang belum siap itu seperti apa? Seperti anak yatim, punya harta, hartanya itu nggak dikasihkan. Dijemput pegang walinya saja. Namanya mahjur alaih dalam ilmu fikih. Nggak boleh. Karena dia belum dewasa, belum bisa ngurus harta. Harta yatim, walaupun anak yatim ini sudah besar, tapi anaknya tidak rasyid, tidak pintar. Namanya hartanya biar dipegang dulu, jangan diberikan kepada orang. Atau orang gila. Orang gila jangan dikasih harta warisannya. Dan orang gila nggak pantas. Namanya mahjur alaih. Nah, kita itu sebenarnya punya imdad itu dari Allah, tapi nggak dikasih. Kenapa? Dianggap belum pantas, atau kita dianggap masih anak kecil, atau orang gila gitu ya, nggak pantas diberi, belum dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum bisa ngurusnya, belum bisa menerimanya. Nah itu, makanya kita harus memperbaiki diri supaya nanti Allah memberikan kepada kita imdad. Yumdidkum rabbukum. Hadirin sekalian, saya kira untuk pengajiannya barangkali itu dulu. Nah, kita besok hari ini kita pengajian terakhir mau masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita di dalam Ramadan ini bisa melaksanakan dengan baik. Ya, karena Ramadan ini kan bulan pahala. Amin. Dan bulan latihan. Pertama kita melatih diri kita supaya jadi orang yang baik. Orang yang taat pada Allah. Orang yang taat pada Allah itu, orang mukmin itu nggak ada tapinya. Orang mukmin itu kalau sudah Allah perintahkan nggak ada tapinya. Nggak ada entarnya, itu nggak ada. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ucapan orang mukmin itu kalau dibawa kepada hukum Allah, ya, hanya satu ucapannya. Innama kana qaulal mu'minin, hanya ada. Innama itu artinya cuma satu. Jawabnya itu sami'na. Nggak ada sami'na wa malesna, itu nggak ada. Nggak ada. Itu bukan ucapan orang mukmin. Atau sami'na wa entarna. Nah, itu bukan. Nah. Kenapa orang masih seperti itu? Belum bisa. Kan perintah Allah cuma dua. If'al la taf'al. Cuma dua aja. Kerjakan dan jangan kerjakan. Cuma dua. Kerjakan apa? Ini kerjakan. Termasuk puasa, kerjakan. Terawih, kerjakan. Kerjakan. Zakat, kerjakan. If'al. Nah, orang mukmin itu siap mengerjakan. La taf'al. Jangan kerjakan ini. Kalau Allah bilang jangan, siap. Sami'na. Dulu itu waktu awal-awal di Madinah itu mereka itu peminum. Minumnya itu bukan botolan. Geribah. Geribah itu tahu nggak? Geribah itu sapi, dalamnya dikeluarin. Jadi sapinya itu kayak gentong gitu. Jadi ikat kakinya, bekas kakinya itu ditutup, nanti diisi minuman keras. Namanya geribah. Jadi minuman keras di Madinah itu, sebelum ada larangan itu, bergeribah-geribah. Bukan berbotol-botol. Kalau bahasa sini ini bertong-tong gitu. Tong. Geribah-geribah. Tapi ketika Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru rijsun min amalis syaitan, itu kotoran amal setan. Fajtanibuhu, jauhi.
Pertanyaannya Allah akhirnya, apa antum muntahun? Apa kamu berhenti? Nah, ketika Allah bilang, apa antum muntahun? Apa kamu berhenti? Langsung jawabnya apa? Naam ya Rab. Iya ya Rab. Intahaina ya Rab. Kami berhenti ya Allah. Al-ana ya Rab sekarang. Oh itu selokan di Madinah itu penuh. Benar-benar keras semua itu. Itu namanya sami'ana wa ata'na. Tapi kenapa orang tidak sami'na wa ata'na? Nah ini ada penyakit-penyakitnya di manusia itu. Namanya itu, kalau menurut Imam Ibn Athaillah, nanti kita ketemu di jalan. Katanya Imam Ibn Athaillah ini, hikam ini, ukhruj min awsafi basyariyatika an wasfin munaqidin li'ubudiyatika. Keluarlah kamu dari sifat kemanusiaanmu yang dia itu bertentangan dengan sifat pengabdian, ubudiyahnya. Jadi kalau bahasa yang normalnya itu ukhruj an wasfin munaqidin li'ubudiyatika, dari sifat-sifat yang bertentangan atau menghalangi pengabdianmu itu, an wasfin an awsafi basyariyatika, dari sifat-sifat kemanusiaan. Jadi manusia ini ada sifat baiknya, ada sifat yang jeleknya. Ya, munaqidin, yang menantang itu. Untuk ibadah itu dia halangi, munaqidin. Keluarlah dari situ. Kalau sudah keluar dari situ, supaya apa? Litakuna mujiban lida'illahi ta'ala, supaya kamu bisa memenuhi panggilan Allah, ya, wa qariban min hadrati, dan dekat dengan hadrat Allah. Jadi orang bisa memenuhi panggilan Allah kalau sifat-sifat jeleknya itu dihilangkan. Sopat apa sombong, sifat ragu, sifat tamak, sifat itu yang jelek-jelek itu kita suruh keluar. Cuman keluar ini susah banget itu. Makanya disuruh puasa. Coba dah dirimu itu, ya ingin ini ingin itu, kita tahan semua. Jadi puasa itu menahan kita supaya kita bisa mengendalikan sifat kemanusiaan kita. Mudah-mudahan puasa ini kita benar-benar ya berhasil. Yang kedua, puasa kita ini banyak sekali pahalanya. Baca Quran, tarawih, sedekah. Dia ada riwayat sedekah, kalau memberi makan satu orang yang berpuasa selama bulan Ramadan sampai 6 hari bulan Syawal nanti, ya, puasa Syawal, satu orang sama dengan pahalanya memberi sedekah sepanjang masa. Gimana ngitungnya itu? Ya, kalau kita memberi sedekah satu orang selama puasa 30 hari sampai 6 hari berapa? 36. Pahala satu orang satu hari itu kita dapatnya bulan Ramadan itu kita hitung 10 lipat saja. Ya, bi asyri amsalihah. Bi asyri amsalihah berarti 10 kali. Jadi kalau 36 hari kali 10 berapa? 360. Satu orang 360 hari, berarti kita memberi makan 360 hari, sama dengan 1 tahun kan? 360 hari setahun kan? Nah, setahun berarti kita ngasih makan. Pahalanya kita ngasih makan, dapat pahala ngasih makan orang puasa setahun. Puasa besoknya kita begitu lagi, tahun berikutnya begitu lagi, tahun berikutnya jadi sepanjang masa ngasih makan orang puasa. Itu kalau satu orang. Nah, kalau 10 orang, hitungnya susah. Kalau 100 orang, Masya Allah, itu gimana hitungnya itu? Itu kalau pahalanya dikasihkan cuma 10 kali. Padahal kata Allah,
itu bisa mencapai di asri amsalihha ila sab'i mi'ati dha'fin, sampai 700 kali. Alladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin. Ya Tuhan, kayak kita nanam pohonnya keluar cabang 7-nya ada 100 bulan, berarti 700. Jadi kalau kita ngasih itu kalinya bukan 10 kali, 700 kali. Ya bayangin itu 10 orang dengan 700 kali. Kalau 10 orang, 1 orang saja sudah sama dengan sepanjang masa. Bukan setahun lagi. Setahun lalu bulan puasa ini, bulan puasa depan lagi. Terus saja nggak pernah berhenti kita sedekah sama dengan sedekah. Jadi kalau sampai 700 kali udah nggak bisa hitung itu. Kalau Allah, bahkan kalau puasa kata Allah bukan hanya 700. Illa siyam, kecuali puasa. Wa ada azibihi, saya yang membalasnya. Jadi kalau puasa bukan 700, berapa? Nggak ada hitungannya. Nanti Allah sendiri. Jadi ada yang 10 kali, ada yang 700 kali, ada yang tidak terhingga puasa itu. Saya kira sedekahnya juga begitu. Nah kalau di atas 700, komputernya susah ngitungnya itu. Artinya ini bulan puasa ini bulan Masya Allah. Luar biasa. Kalau mau cari pahala, mau cari dosa juga. Pokoknya dosanya gede banget juga itu. Kali kita jadikan puasa ini menjadi tempat kita menabung pahala. Nah, kalau kita bisa sedekah saja agak Masya Allah. Satu orang sudah bisa sama dengan tahun habis. Apalagi 10 orang. Apalagi 20 orang. Ngasih makan orang puasa. Manfaat rasa iman. Seperti dia itu kita sama pahalanya dengan orang yang puasa. Min ghairi ayyun qasa. Tanpa kurang sedikit. Wallahu a'lam bishawab.